Bab 2471. Pada saat ini, Silvio telah mengalihkan Stark dari planet Elora. Tampaknya mustahil bagi Stark untuk menghentikan Elora memulihkan tubuhnya. Lagi pula, tempatnya sangat jauh dan Silvio ada di tengahnya. Orang tua yang telah hidup ribuan zaman ini tidaklah lemah. Namun, ketika Luffy dan yang lainnya tersenyum dan berpikir bahwa mereka dapat menyelesaikan pemulihan Elora, Silvio melihat Stark tersenyum dalam kegelapan. Hatinya hancur dan secara naluriah berpikir bahwa ini tidak akan berakhir semudah itu. Berdasarkan kebencian antara Soul Devourers dan Layla, Stark tentu tidak akan membiarkan Elora menyelesaikan pemulihan tubuhnya dengan mudah. Memang, secara tiba-tiba, dan sementara Silvio tenggelam dalam pikirannya, dia merasakan sakit yang luar biasa pada penghalang yang dibentuk oleh kekuatan jiwanya. Dia tahu bahwa ini adalah metode yang digunakan para pemakan jiwa untuk menargetkan jiwa dan perlahan-lahan jiwanya dimakan habis. Pada saat ini, Silvio hanya bisa memilih untuk bertahan. Ia hanya bisa bertarung dengan bebas setelah pemulihan Elora selesai. Sekarang, misi utamanya adalah menghentikan Stark dan tidak membiarkannya mengganggu susunan di bawahnya. Silvio terus bekerja keras dan dengan paksa mendorong Stark ke posisi yang lebih tinggi. Namun, pada saat yang genting, bayangan itu menyerang ke depan dan memilih titik terlemah kekuatan jiwa Silvio untuk ditembus. Setelah itu, ia menyerang dengan kecepatan kilat ke arah planet tempat Elora berada. Oh tidak, Silvio hendak berbalik untuk menghentikannya tetapi Stark mencengkeram tubuhnya erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, tawa Stark datang dari bayangan di depan. Hahaha, Silvio, apa kau pikir aku tidak tahu kalau kau sedang mengulur waktu untuk membantu Elora menyelesaikan pemulihan tubuhnya? Secara kebetulan, aku ingin meningkatkan hasil pertempuranku dan membunuh lebih banyak burung dengan satu batu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk melakukannya. Bagaimana menurutmu? Tidak buruk, kan? Jika aku menghancurkan susunan itu pada saat yang paling penting, bukan hanya kekuatan jiwa Elora yang akan terluka parah, tetapi orang lain yang mengoperasikan susunan itu juga akan menderita serangan balik yang sangat besar. Setelah pertempuran ini, 4 dari 5 penguasa Layla akan terluka parah, jadi bagaimana kau akan melawanku? Hahaha. Silvio tidak bisa berbalik, jadi dia mengumpat sambil merasa gugup. Stark, dasar bajingan. Apakah semua Soul Devourer sama hinanya denganmu? Silvio, apa kau bingung? Pemenangnya selalu orang yang membuat aturan. Disebut raja, jika berhasil. Disebut bandit, jika dikalahkan. Ini adalah aturan bertahan hidup di alam semesta, bahwa jika Anda memiliki kesempatan untuk mengalahkan Soul Devourers, Anda juga akan melakukan semua yang Anda bisa. Kamu, Silvio sangat marah hingga dia tidak bisa bicara. Meskipun apa yang dikatakan pihak lain kedengarannya seperti paku di papan tulis, namun memang demikianlah kenyataannya. Aturan alam semesta menyatakan bahwa pecundang selalu salah. Tidak peduli metode apa yang digunakan, tidak masalah asalkan bisa menang. Tidak masalah apakah itu memalukan atau tidak. Seperti yang dikatakan Stark, jika Silvio punya kesempatan untuk menghancurkan Soul Devourers, dia akan menggunakan semua cara yang dimilikinya. Tidak masalah jika namanya tercatat dalam sejarah sebagai lambang keburukan. Hahaha, jadi, kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, ya? Silvio, perhatikan baik-baik bersamaku. 4 penguasa Layla akan terluka dan mereka tidak akan pulih dalam waktu dekat. Akui saja kekalahanmu. Tunggu sampai ditangkap dengan patuh dan jadilah nutrisi yang kita butuhkan untuk evolusi kita. Stark mulai tertawa gila. Stark, masih terlalu dini bagimu untuk merasa bahagia. Denganku di dekatmu, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Layla. Silvio tahu dia tidak bisa keluar dari ini untuk saat ini, jadi dia berhenti membuang-buang energinya dan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak energinya untuk melepaskan diri dari belenggu sehingga dia bisa melawan Stark. Oh ya, Silvio, kuakui kau memang hebat. Dulu, jika aritmatika Sweimu tidak bisa mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka, kita mungkin tidak akan mengalami kekalahan telak seperti ini. Namun, saya telah menemukan cara untuk menanggapi Sway Arithmetics. Tanpa Sway Arithmetics,
apa yang akan Anda gunakan untuk melawan kolaborasi kita dengan Robotias? Bab 2472. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat Silvio menjawab, dia diam-diam mengumpulkan energinya. Kau masih ingin keras kepala, iya? Hehe, kita lihat saja nanti. Silvio, sejujurnya, jika Elora tidak memulihkan tubuhnya sekarang, kita mungkin masih butuh lebih banyak waktu dan usaha untuk meraih kemenangan dari keempat overlord lainnya yang masih sehat. Namun, kau terlalu mempercayai Sway Arithmetics sehingga kau dalam masalah. Kau bisa bilang kau menang atau kalah karena Sway Arithmetics. Sebuah bayangan turun dari kehampaan dan dengan cepat memberitahu para penguasa Lufian, Valentin, dan Drogo. Lufian tidak bisa pergi sekarang. Jika dia pergi sekarang, Drogo dan Valentin tidak akan mampu menjaga pergerakan susunan itu. Pada momen krusial ini, pemulihan flora akan gagal total jika susunannya berhenti bergerak. Jika itu yang terjadi, bukan saja kekuatan jiwa flora akan terluka parah, tetapi mereka juga akan menderita serangan balik yang hebat juga. Bayangan itu semakin dekat, jadi mereka harus melakukan sesuatu. Lufian menggertakkan giginya dan berteriak, Valentin, kamu. Apa yang akan terjadi pada kalian berdua jika aku pergi? Begitu susunan itu berhenti bergerak, jiwa flora akan terluka parah, kata Valentin dengan cemas. Tidak ada waktu. Cepat, kau harus menghentikannya. Aku bisa mengatasinya, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Elora menderita. Baiklah, hati-hati. Valentin berhenti meragukan kekuatan Lufian. Memang, mengingat hubungan Lufian dan Flora, dialah yang paling peduli terhadap kesejahteraan Flora dan tidak ingin dia disakiti. Valentin meninggalkan barisan dan bergegas menuju kekosongan. Begitu dia pergi, Lufian dan Drogo merasakan tekanan yang meningkat. Kalau saja Lufian tidak bertahan dengan kekuatannya yang hampir mencapai tingkat terobosan tingkat penguasa surgawi sebagian, susunan itu mungkin akan terhenti. Meski begitu, ini juga sulit bagi Lufian dan membuatnya lelah. Pekerjaan yang dikerjakan oleh 4 orang kini diselesaikan oleh 2 orang. Tentu saja, hasilnya tidak akan sesuai harapan. Perlu dikatakan bahwa pekerjaan Silvio dan Valentin semuanya dipikul oleh Lufian. Drogo nyaris mempertahankan outputnya. Di planet itu, lebih dari separuh kepala flora telah mengeras, dan hanya sepertiga terakhir yang tersisa. Wajahnya yang sangat cantik, juga tampak tangguh, perlahan-lahan muncul. Matanya terpejam sambil menggertakkan giginya. Ia tampak berusaha keras untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya. Di dalam kekosongan di atas planet itu, sebuah bayangan turun dari atas sementara bola cahaya melesat naik dari bawah. Keduanya hendak bertabrakan. Valentin mengerahkan segalanya. Pihak lain juga seorang overlord, tetapi dia tidak takut dan ingin menghentikannya meskipun dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mendekati Elora. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa membiarkan mereka memengaruhi pergerakan susunan dan menyebabkan pemulihan gagal. Saat jarak mereka semakin dekat, Valentin dapat melihat wajah bayangan itu. Apakah itu? LV6 dari Robotia. Bab 2473. Awalnya, Valentin mengira itu adalah Soul Devourers. Tanpa diduga, itu adalah LV6 dari Robotias. Karena akrab dengan Robotias, Valentin tidak panik. Dia tidak pernah bertarung melawan Soul Devourer. Dia hanya tahu bahwa Soul Devourer memiliki metode aneh yang akan membuat orang sulit untuk waspada terhadap mereka, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Valentin telah melawan Robotias lebih dari sekali. Dia sangat percaya diri dengan musuh yang dikenalnya ini. Dia pasti bisa menghentikan mereka. Tepat saat kedua belah pihak hendak bertabrakan, Valentin menghunus senjatanya, siap menghadapi lawan secara langsung. Sementara itu, Robotia LV6 yang setara dengan Overlord Realm menunjukkan senyuman menyeramkan. Lalu, terdengar suara mekanis. 5 penguasa Leila harus mati. Seketika sebuah kekuatan dahsyat muncul dalam tubuh Robotia LV6 dan meledak seketika. Kemudian, ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Di pusat ledakan itu muncul sebuah lubang hitam super besar yang mengembang ke segala arah. Lapisan penghalang ruang angkasa terkoyak.
Bahkan Silvio dan Luffyan tidak menduga hal ini, apalagi Valentin. Robotia LV-6, setara dengan Overlord, memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Seberapa dahsyatkah kemampuan penghancuran diri seorang Overlord? Sekalipun terpisah oleh jarak yang jauh, ia dengan cepat menyebar ke planet di bawahnya. Ruang lingkup lubang hitam itu segera meluas ke tempat Luffyan dan yang lainnya berada, siap menelan mereka. Kecelakaan yang tiba-tiba itu mengganggu rangkaian yang hampir tidak dirawat. Tidak, Elora, lari, teriak Luffyan panik dengan mata merah. Tetap tidak ada hasil. Jika planet ini hancur, akan sulit untuk memelihara susunannya. Meskipun Luffyan dan Drogo tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain berhenti mempertahankan susunan itu dan menanggapi kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri sang penguasa. Dari penghancuran diri Robotia LV-6 hingga semuanya ditelan, hanya butuh waktu beberapa saat. Silvio hancur, melihat semua ini dari jauh, tapi dia, Stark, kau sudah berkorban begitu banyak dengan membiarkan Robotia LV-6 menghancurkan dirinya sendiri demi menghancurkan pemulihan Elora, kata Silvio sambil menahan amarah di dalam hatinya. Hehe, tidak apa-apa. Dulu, Elora juga menghancurkan dirinya sendiri jadi kita tinggal membalas dendam. Sekarang, kita impas. Stark tertawa. Kamu bisa membuat Robotia LV-6 menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun kami gagal memulihkan tubuh Elora kali ini, kami tidak mengalami kerugian apapun. Benarkah, Silvio? Tahukah kamu bahwa Robotia LV-6 yang menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya cacat? Apa maksudmu? Silvio terkejut. Sederhana, LV-6 ini pertama kali diproduksi oleh otak induk Robotia. Ia memiliki banyak cacat dan kekurangan sehingga dianggap sebagai produk uji. Itulah sebabnya kami menggunakannya untuk penghancuran diri. Kalau tidak, apakah menurutmu Robotia akan begitu murah hati? Apakah kau masih berpikir bahwa kau tidak menderita kerugian apapun kali ini? Haha, dasar bajingan. Silvio tak kuasa menahan amarah di hatinya dan mengumpat. Hahaha, Silvio, aku senang melihatmu membenciku tapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kami akan membalas kerusakan yang kau sebabkan pada Soul Devourers perlahan tapi pasti. Ledakan, terdengar suara keras. Akumulasi kekuatan rahasia Silvio telah selesai sehingga ia berhasil melepaskan diri dari belenggu Stark. Stark, beraninya kau memasuki batas Layla. Aku akan membunuhmu hari ini. Silvio menatap bayangan di depannya dan berkata dengan gigi terkatup. Silvio, kau tidak bisa. Stark sama sekali tidak takut. Kita lihat apakah aku bisa. Bab 2474. Coba saja, apa menurutmu aku takut padamu? Kedua Maharaja Super itu bertarung sekali lagi. Kali ini berbeda. Saat ini, Silvio terutama ingin membawa Stark sejauh mungkin agar mereka tidak dapat mempengaruhi pemulihan Elora. Sekarang yang diinginkannya hanyalah membunuh bajingan pemakan jiwa. Sekalipun tidak bisa, ia harus memberi Stark pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Butuh waktu lama bagi lubang hitam super di kehampaan untuk menghilang perlahan. Untungnya, ini adalah tempat tandus, jauh dari planet yang bernyawa. Jika tidak, kekuatan penghancurnya tidak akan terbayangkan. Itu adalah lubang hitam besar, jadi apapun dalam radius ratusan juta mil akan tersedot ke dalamnya. Setelah kehampaan kembali tenang, celah angkasa muncul dan tiga sosok berjalan keluar. Dua orang di samping adalah Luffyan dan Drogo, sedangkan yang di tengah adalah Valentin. Valentin sangat lemah dan membutuhkan dukungan Luffyan dan Drogo untuk berdiri. Dapat dilihat betapa seriusnya luka-lukanya. Ketika Robotia LV-6 menghancurkan dirinya sendiri, dia menghadapi lawan dalam jarak nol. Untungnya, ini adalah produk cacat, jadi daya hancurnya berkurang. Kalau tidak, luka Valentin akan lebih serius. Luffyan dan Drogo juga mengalami serangan balik, tetapi dibandingkan dengan Valentin, mereka jauh lebih baik. Drogo, jaga Valentin. Aku akan mencari Elora. Dia pasti masih berada di suatu dimensi, kata Luffyan dengan mata merah darah. Tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan mengerikan di hatinya dan dia hampir tidak bisa menekan kepribadiannya yang lain. Begitu kepribadian Luffyan yang kasar keluar, dia pasti akan menerobos ke sarang Robotia untuk membalaskan dendam Elora.
Luffyan, mari kita putuskan kapan Silvio kembali. Dia bisa segera menemukan keberadaan Elora dengan Sway Arithmetics. Itu jauh lebih baik daripada kau mencari-cari seperti ayam tanpa kepala. Drogo membujuk. Tidak, aku harus menemukan Elora secepatnya. Kali ini dia gagal memulihkan tubuhnya. Dia pasti terluka parah jadi dia membutuhkan aku. Tapi kau bahkan tidak tahu di mana dia berada, bagaimana kau bisa menemukannya? Silvio akan segera kembali, kau hanya membuang-buang waktumu dengan melakukan ini. Luffyan tidak mengatakan apapun. Khawatir dengan Elora, kemarahan di hatinya makin kuat. Tepat saat dia hendak pingsan, sebuah tangan mendarat di bahu Luffyan. Luffyan, tenanglah. Elora belum mati. Apa yang kau lakukan? Ketiganya menoleh untuk melihat. Silvio telah kembali dan berdiri di belakang ketiganya. Silvio juga tampak cukup babak belur saat ini. Bagaimanapun, dia baru saja melawan Stark. Karena lawannya mampu melarikan diri dalam pertempuran tragis ribuan zaman yang lalu, dia jelas tidak lemah. Silvio, ketiganya memanggil bersamaan. Hai, Silvio mengangguk dan bertanya, apa kabar? Luffyan dan saya baik-baik saja, tetapi kami mengalami beberapa reaksi keras. Valentin mengalami cedera yang lebih serius. Saat itu, dia berada tepat di depan Robotia LV-6 untuk mencegahnya turun, kata Drogo. Silvio, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, tetapi aku mungkin harus beristirahat sebentar dan tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Valentin menghibur Silvio dengan senyum yang dipaksakan sambil menahan rasa sakit fisik dan mental yang parah. Silvio, sekarang keberadaan Elora tidak diketahui. Kuharap kau bisa menggunakan Sway Arithmetics untuk menemukan keberadaannya. Kali ini, kami gagal memulihkan tubuhnya sehingga jiwanya rusak parah lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Luffyan tampak khawatir. Kemunculan Silvio membantu menekan kepribadian lainnya untuk sementara. Bab 2475. Waktu kembali ke saat Robotia LV-6 menghancurkan dirinya sendiri. Restorasi kepala Elora hampir selesai. Saat dia bersukacita karena tubuhnya akhirnya pulih, Robotias LV-6, yang setara dengan Overlord, tiba-tiba meledak. Kekuatan penghancurnya yang besar menyapu seluruh kehampaan, langsung memengaruhi planet tempat Elora berada. Kekuatan itu menghancurkan susunan dan menyebabkan pemulihan Elora gagal di saat kritis. Perasaan begitu dekat dengan tujuan hampir membuat Elora menjadi gila. Akan tetapi, sebagai seorang Overlord berpengalaman yang telah hidup selama ribuan zaman, Elora mengubah mentalitasnya hanya dalam sekejap. Jelas tidak mungkin untuk memulihkan tubuhnya sekarang dan tidak ada gunanya untuk memikirkannya. Yang harus dia pikirkan sekarang adalah bagaimana mengurangi kerusakan pada dirinya sendiri. Kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh penghancuran diri Robotia LV-6 semakin kuat dan kuat. Sebentar lagi, kekuatan itu akan mencapai puncaknya. Elora tahu bahwa dengan jiwanya yang lemah saat ini, dia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Dalam situasi saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya, jadi dia harus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Elora. Hanya dia yang bisa membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Sambil menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya, dia menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir, dengan paksa membuka sebuah jalan, meninggalkan Layla, dan memasuki The Spirit Cage. Jiwa seorang Overlord bisa bebas masuk dan keluar di antara. Misalnya, sebelum kekuatan pikiran David menerobos, ia mengandalkan sistem untuk memasuki The Spirit Cage. Namun, sejak kekuatan pikirannya mencapai sistem Overlord, David belum mengetahuinya. Sebenarnya, The Spirit Cage bukan sekadar dunia virtual. Itu adalah ruang yang didedikasikan untuk keberadaan jiwa. Itu seperti dunia paralel. Tubuh tidak bisa masuk, bahkan jika mereka adalah penguasa. Hanya jiwa yang bisa masuk. Mungkin ini kehendak Tuhan dalam kegelapan. Setelah jiwa Elora memasuki The Spirit Cage, ia turun ke Ember City, salah satu dari 8 kota utama. Layla, setelah lubang hitam super besar yang dihasilkan oleh penghancuran diri meluas hingga ekstrim, ia mulai menyusut dengan cepat dan kekosongan perlahan menjadi tenang. Namun,
Retakan ruang angkasa yang lebarnya mulai ratusan kilometer hingga puluhan ribu kilometer masih ada. Mereka tidak akan menghilang dalam waktu singkat. Seolah memberitahu makhluk yang melihat ini bahwa ada pertempuran mengerikan di sini di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, wilayah seluas ratusan juta kilometer akan kosong dari kehidupan. Akan sulit bagi orang suci untuk mendekatinya. Para dewa mungkin dapat menyelidiki lebih jauh, tetapi mereka harus berhati-hati. Begitu kekuatan sisa penghancur diri Robotia Overload terpicu, para dewa biasa akan menyesal pernah pergi ke sana. Produk cacat dari Overload Realm, Robotias, meledak dan mati. Sementara itu, Stark, kekuatan Super Soul Devourers, terluka dan melarikan diri setelah bertarung dengan Silvio. Hanya 4 penguasa Layla, Silvio, Luvian, Valentin, dan Drogo, yang tersisa di tempat kejadian. Valentin mendapatkan kembali mobilitasnya setelah perawatan Silvio. Meski cederanya sudah membaik, ia mengalami cedera yang sangat serius dan akan memerlukan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Silvio sedang melakukan sway arithmetics untuk mencari keberadaan Elora. 3 lainnya berjaga di samping untuk mencegah Soul Devourer atau Robotia menyerang. Sekalipun kemungkinannya kecil, mereka tetap harus mewaspadainya. Kemudian, peta bintang ilusi muncul di hadapan Silvio. Semua jenis bintang ditampilkan di sana. Planet raksasa di tengah adalah Sway Star. Aritmatika Sway akan memprediksi masa lalu dan masa depan suatu titik tertentu di alam semesta menggunakan pergerakan Sway Star. Bintang Sway merupakan bintang paling misterius di alam semesta. Lokasinya dapat berubah secara tiba-tiba dan tidak seorang pun mengetahui lokasi pastinya. Rumor mengatakan bahwa Sway Star adalah asal mula alam semesta dan segala sesuatu di alam semesta berasal dari sana. Bab 2476. Siapapun yang menemukan Sway Star dapat menemukan cara untuk mendominasi alam semesta. Banyak sekali orang yang telah mencoba, berharap untuk menemukan Sway Star dan menjadi penguasa alam semesta yang luas. Sayangnya, belum ada seorang pun yang berhasil sejauh ini. Konon katanya pernah ada seseorang yang melihat bintang Sway dari kejauhan, namun saat ia mendekatinya dengan penuh semangat, ia kehilangan jejaknya. Tangan Silvio terus menggerakkan peta bintang ilusi di depannya. Ia begitu cepat sehingga hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Keringat pun perlahan muncul di dahinya. Cukup melelahkan untuk menggunakan Sway Arithmetics. Apalagi sekarang Silvio terluka. Dia juga terluka parah dalam pertempuran dengan Stark. Lokasi Sway Star juga terus berubah sehingga Silvio terus memperhatikannya. Tak lama kemudian, dia menghela napas panjang dan berdiri. Langit berbintang yang samar di depannya menghilang. Melihat hal itu, Luvian pun segera mendekat. Valentin dan Drogo segera mengikutinya. Silvio, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Elora? Tanya Luvian dengan tidak sabar. Ya, Silvio mengangguk. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia terluka parah? Di mana dia? Silvio, tolong beritahu aku sekarang. Serangkaian pertanyaan keluar dari mulut Luvian. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Elora. Bagaimanapun, dia adalah jiwa. Ditambah dengan kegagalan memulihkan tubuhnya dan terpengaruh oleh penghancuran diri dari Overlord Robotia, itu pasti sangat sulit baginya. Mungkin dia juga terluka parah. Jadi, inilah saatnya dia sangat membutuhkannya. Luvian, walaupun aku sudah menemukan keberadaan Elora melalui Sway Arithmetics, aku masih mencarinya untuk saat ini, usul Silvio setelah berpikir sejenak. Dia sudah mengetahui perkiraan lokasi Elora, dan karena itu, dia menyarankan Luvian untuk tidak mengejarnya. Menurut Sway Arithmetics, Elora berada di The Spirit Cage lagi, dan ada kesempatan besar lainnya yang menantinya. Jika tebakan Silvio benar, ini pasti ada hubungannya dengan David. Itulah sebabnya Luvian dinasihati untuk tidak mengejarnya. Jika tidak, dia mungkin merusak kesempatan ini. Tentu saja, Silvio juga melakukan ini karena keegoisan. Kekuatan Luvian tidak dapat diremehkan. Dilihat dari bagaimana dia seorang diri menjaga output 3 orang dan menjaga pergerakan formasi, dia mungkin telah mencapai sebagian pangkat penguasa surgawi. Sementara itu, Sway Arithmetics bahkan tidak bisa membaca David.
Keduanya terkait erat dengan Elora. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat meramalkan apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu. Namun demikian, mereka tidak mau bersimpati satu sama lain atau berjabat tangan untuk berdamai. Ada kemungkinan besar hal itu bahkan akan menyebabkan perselisihan internal yang serius dalam diri Layla. Secara logika, David tidak mungkin menang melawan Luvian yang hanya memiliki pangkat penguasa surgawi sebagian. Namun, masalahnya adalah David kebal terhadap Sui Arithmetics. Jadi, Silvio tidak berani menarik kesimpulan apapun. Dia hanya bisa mencoba mencegah keduanya bertemu. Sekalipun dia tidak dapat menghentikannya, dia harus menundanya untuk sementara waktu. Tidak ketika Soul Devourers dan Robotias bergabung. Bab 2477. Ketika Luvian mendengar Silvio memberitahunya untuk tidak pergi ke Elora untuk sementara waktu, dia tidak mengetahui niat Silvio. Jadi, dia bertanya dengan cemas, "Silvio, apa maksudnya ini? Apa kau serius menyuruhku untuk tidak pergi ke Elora untuk sementara waktu? Jiwanya telah rusak parah dan dia membutuhkanku. Jika aku tidak pergi, apa yang akan terjadi padanya?" Valentin dan Drogo juga melemparkan pandangan bingung ke arah mereka. "Luvian, jangan panik. Dengarkan aku," jawab Silvio dengan sabar. "Bagaimana aku tidak panik? Kita tidak tahu apakah Elora masih hidup atau sudah meninggal dan aku tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Sekarang, kau menyuruhku untuk tidak menemuinya. Bagaimana aku tidak panik? Apa sesuatu terjadi pada Elora? Silvio, katakan yang sebenarnya. Apa sesuatu terjadi pada Elora? Itukah sebabnya kau memintaku untuk tidak menemuinya?" Ketika Luvian mengatakan hal itu, wajahnya berubah tegang seolah-olah dia tidak dapat menahan lagi kepribadian kasar dalam tubuhnya. "Luvian, tenangkan dirimu. Dengarkan aku," teriak Silvio saat melihat ini. Raungan ini menarik Luvian kembali dari ambang amukan. Kalau sudah menyangkut masalah Elora, dia akan mudah gelisah. Saat dia gelisah, kepribadian kasar dalam tubuhnya akan mengambil alih. Mendesis, mendesis. Luvian menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Setelah menenangkan diri, ia bertanya, "Silvio, maafkan aku. Aku terlalu emosional tadi. Katakan padaku, aku siap mendengarkan." Baru kemudian Silvio menjelaskan, jiwa Elora memang mengalami banyak trauma, tetapi setelah ditelan oleh lubang hitam super yang dihasilkan oleh penghancuran diri Robotia LV6, dia pergi ke tempat lain. Menurut heksagram aritmatika Sui, Elora akan menemukan kesempatannya di tempat itu. Jika kamu pergi kepadanya sekarang, itu akan merusak kesempatannya dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menerobos. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Silvio, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tanya Luvian tak percaya. "Tentu saja, sejak kita bertemu, kapan aku pernah berbohong padamu? Aku yakin sebentar lagi, kau akan melihat Elora yang baru saat dia kembali. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyembuhkan lukamu sesegera mungkin agar kita bisa menghadapi Soul Devourers dan kolaborasi Robotias dan menunggu Elora kembali," kata Silvio dengan tegas. Luvian terdiam beberapa saat. Ia bertanya-tanya apakah ia harus mempercayai kata-kata Silvio. Secara teori, dia seharusnya percaya pada Silvio. Sui Arithmetics seharusnya tidak salah, kecuali jika bertemu dengan teknik terlarang yang levelnya sama atau seseorang yang lebih kuat daripada orang yang menggunakan teknik tersebut. Stark of the Soul Devourers seharusnya memperoleh teknik terlarang dengan level yang sama dengan Sui Arithmetics. Dari sisa-sisa peradaban tingkat dewa. Adapun seseorang yang lebih kuat dari Silvio, mungkin tidak banyak di alam semesta yang luas ini. Namun, Luvian juga sedikit egois. Dia ingin menolong Elora saat dia sangat membutuhkannya sehingga dia bisa mengatasi perlawanan Elora dalam satu gerakan dan memenangkan hatinya. Jika Silvio mengatakan yang sebenarnya, bukankah akan kontraproduktif jika dia pergi mencari Elora dan menghancurkan kesempatannya? Setelah menimbang-nimbang, Luvian akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Silvio dan memutuskan untuk tidak mencari Elora untuk saat ini, tetapi menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. "Karena kau berkata begitu, tentu saja aku percaya padamu. Aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti Elora." "Bagus, Luvian,
Jangan khawatir, aku akan mengawasi Elora. Jika ada situasi baru, aku akan segera memberitahumu. Sekarang, tugas utamamu adalah pulih dari luka-lukamu. Kita masih harus berjuang keras. Silvio juga diam-diam menghela napas lega. Dia takut Luffyan akan keras kepala dan bersikeras mencari Elora. Itu akan merepotkan. Tidak mungkin ada kesalahan pada titik ini. Baiklah, Silvio, Valentin, Drogo, aku akan pergi dan memulihkan diri dari luka-lukaku sekarang. Selamat tinggal, tetaplah berhubungan. Silvio mengangguk. Bab 2478. Ayo kita tetap berhubungan, kata Valentin dan Drogo bersamaan. Luffyan kiri. Setelah memastikan dia sudah pergi, Drogo tiba-tiba bertanya, Silvio, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah Elora benar-benar akan mendapat kesempatan? Ada apa? Apa kau juga tidak percaya padaku? Tanya Silvio. Aku tidak meragukanmu, tapi menurutku Elora adalah teman kita. Kelima penguasa Leila telah bersama selama bertahun-tahun dan pada awalnya kita adalah satu kesatuan. Jika sesuatu terjadi padanya, kau tidak boleh menyembunyikannya dari kami. Saya juga merasakan hal yang sama. Selama Elora membutuhkannya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya, Valentin menimpali. Jangan khawatir, aku tidak akan bicara omong kosong tentang masalah besar seperti ini. Heksagram pada Sway Arithmetics menyatakan bahwa Elora memang telah menemukan kesempatan yang dirancang khusus untuknya. Aku yakin dia akan segera pulih dan itu akan jauh lebih baik daripada mencarinya. Di sudut gelap di Ember City of the Spirit Cage. Seorang gadis kecil menatap dengan kasihan ke arah orang-orang yang datang dan pergi di jalan di kejauhan. Wajah gadis kecil itu sedikit kotor, tetapi tidak mempengaruhi wajah halusnya yang tampak seperti boneka porselen. Inilah Elora yang gagal memulihkan tubuhnya dan menggunakan kekuatannya yang terakhir serta memasuki The Spirit Cage. Saat itu, Elora masih lebih muda daripada saat David pertama kali bertemu dengannya. Usianya baru sekitar 4 atau 5 tahun sekarang. Ketika David pertama kali bertemu Elora, dia berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Itu berarti luka yang dialami jiwa Elora kali ini lebih parah daripada terakhir kali dia meledakkan dirinya. Jiwanya terluka parah sehingga Elora hampir melupakan segalanya. Pikirannya menjadi kosong. Dia hanya tahu bahwa dia perlu datang ke sini untuk menemukan seseorang. Asalkan dia menemukannya, dia bisa menjalani kehidupan bahagia. Namun, dia tidak tahu siapa yang sedang dia cari, nama mereka, seperti apa penampilan mereka, atau apakah mereka laki-laki atau perempuan. Dia berkeliaran di kota Ember selama setengah bulan tetapi tidak menemukan orang yang dicarinya. Gadis kecil itu hampir menangis. Beberapa kali dia bertemu dengan laki-laki mesum yang ingin membawanya kembali, tetapi untunglah dia berlari cukup cepat. Meskipun dia kehilangan ingatannya dan jiwanya terluka parah, dia tetaplah seorang penguasa. Meskipun hanya 1 dari 1 miliar % jiwanya yang tersisa, dia jauh lebih kuat daripada orang biasa. Saat berjalan di sudut yang gelap, gadis kecil itu mencium sesuatu yang disukainya. Letaknya tidak jauh dan hanya berada di dalam sebuah bangunan yang dipisahkan oleh tembok. Dia ingin memakannya. Selama dia memakannya, itu akan baik untuk tubuhnya. Dia secara naluriah menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Gadis kecil itu merasa bahwa dengan kecepatannya, dia bisa mencurinya tanpa ketahuan. Tepat saat dia hendak bertindak, sebuah suara tiba-tiba muncul dalam benaknya. Pebbles, kamu tidak boleh mencuri. Ini salah. Kamu masih sangat muda dan kamu mencuri. Apa yang akan terjadi padamu saat kamu dewasa? Ikuti aku mulai sekarang. Katakan apa yang ingin kamu makan dan aku akan membelikannya untukmu. Namun, kamu harus memastikan kamu tidak mencuri apapun lagi atau aku tidak akan menyukaimu lagi. Gadis kecil itu segera mendongak dan melihat sekelilingnya, tetapi ia tidak melihat orang yang ingin ia lihat. Ternyata itu hanya ilusi, aku. Air mata langsung mengalir di matanya dan dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Kakak, di mana kamu? Pebbles sangat merindukanmu." Bab 2479. Gadis kecil itu akhirnya ingat bahwa namanya adalah Pebbles, dan orang yang dicarinya adalah kakak laki-lakinya. Namun,
Pebbles mulai khawatir lagi. Di mana saya harus pergi untuk mencarinya? Sudah lama sekali dan aku masih belum melihat jejaknya. Dan aku tidak bisa mencuri makanan. Aku sudah berjanji padanya jadi aku harus menepatinya. Pebbles meringkuk sendirian di sudut dinding yang gelap. Matanya yang besar dan indah dipenuhi air mata yang menetes satu persatu. Kakak, kamu di mana? Pebbles sangat merindukanmu, ayo jemput Pebbles. Gumam gadis kecil itu. Sayang sekali David masih berada di bumi saat ini, jadi ia tidak tahu bahwa Pebbles sedang mencarinya di Ember City. Sejak Pebbles meninggalkan surat dan pergi, David membawa Benny dan Thor ke Ember City, menyerahkan segalanya kepada mereka, dan jarang kembali ke The Spirit Cage. Paling-paling dia hanya akan kembali melihat sekali-sekali untuk bertanya kepada Benny dan Thor apakah ada masalah yang tidak bisa mereka pecahkan. Kalau ada, dia akan membantu menyelesaikannya dan tidak langsung kembali ke dunia nyata. Fokus David tidak lagi pada The Spirit Cage. Akan tetapi, dia masih perlu meraup banyak poin di sini, jadi dia akan datang berkunjung sesekali. Jika tidak, dia mungkin tidak akan kembali. 3 bulan kemudian, gadis kecil Pebbles telah berkeliaran di kota Ember selama beberapa bulan dan seluruh tubuhnya menjadi kotor. Dia tidak tampak sehalus saat pertama kali datang ke kota Ember. Sebaliknya, dia tampak seperti pengemis kecil. Pada awalnya, masih ada psikopat dengan niat jahat yang ingin mengambilnya kembali untuk memuaskan kebutuhan menyimpang mereka. Saat Pebbles semakin kotor, jumlahnya pun berkurang. Sekarang, hampir semua orang akan menatapnya dengan jijik. Mereka ingin menjauh darinya, apalagi mencoba menangkapnya. Selama 3 bulan itu, Pebbles mengikuti ajaran David dan tidak mencuri apapun. Dia tahu bahwa jika dia mencuri, kakak laki-lakinya tidak akan menyukainya lagi. Kerikil tidak mendapat harta apapun untuk dimakan, jadi dia hampir tidak tumbuh dan masih terlihat seperti anak berusia 4 atau 5 tahun. Jika dia mengikuti David, Pebbles akan tumbuh setidaknya 1 atau 2 tahun setelah dipelihara oleh kekuatan jiwa khusus David dan memiliki harta untuk dikonsumsi. Selama periode ini, David sebenarnya mengunjungi The Spirit Cage 2 kali. Dia datang dan pergi terburu-buru dan tidak berkeliaran di kota Ember sedikit pun. Jadi wajar saja jika dia tidak menemukan si Pebbles kecil yang malang. Setiap hari Pebbles menjelajahi setiap sudut kota Ember, mencari sang kakak dalam ingatannya. Selama 3 bulan ini, gadis kecil itu hampir bepergian ke seluruh kota Ember. Namun, dia tidak mendapatkan apapun. Meskipun begitu, dia tidak patah semangat. Pebbles tahu bahwa selama dia tidak menyerah, dia akan dapat menemukan kakak laki-lakinya dan menjalani kehidupan yang bahagia. Akan ada makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya menunggunya setiap hari dan dia bisa makan apapun yang dia inginkan. Tidak hanya itu, dia juga bisa tidur nyenyak di pelukan kakaknya. Di antara sedikit kenangan yang dimiliki gadis kecil itu, tidur di pelukan kakak laki-lakinya adalah yang terbaik. Setelah berkeliling di kota Ember, Pebbles menemukan banyak tempat dan makanan kesukaannya. Dia akan pergi ke berbagai tempat hanya untuk menciumnya setiap hari. Meskipun kakaknya mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa mencuri, tidak masalah jika menciumnya. Dia tidak mengambil apapun, jadi itu tidak dihitung sebagai pelanggaran perjanjiannya dengan kakaknya. Bab 2480. Pada saat yang sama, dia mencoba mengingat tempat-tempat ini sehingga dia dapat meminta David untuk membeli makanan untuknya setelah dia menemukannya. Setiap kali ia mengenang hari-hari setelah ia menemukan kakak laki-lakinya, gadis kecil itu akan tersenyum bahagia di wajah kotornya. Ini mungkin satu-satunya motivasinya untuk terus mencari. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suatu hari dan 3 bulan kemudian, Pebbles datang ke sebuah toko besar di pusat kota Ember dan dia duduk di sudut pintu masuk toko. Dia mencium sesuatu yang disukainya di dalam. Dia ingin masuk dan menciumnya dari dekat, tetapi dia takut ketahuan. Pada saat itu, terdengar suara percakapan dari dalam toko dan semakin dekat. Sepertinya ada seseorang yang keluar. Gadis kecil itu buru-buru bangkit dan bersembunyi. Ia lalu melingkarkan tubuh kecilnya dengan erat seperti bola. Tuan Roser, kita telah bekerja sama dengan sangat baik kali ini. Jika Anda memiliki barang bagus di masa mendatang, Anda harus datang kepada saya,
saudara, dan Anda tidak dapat menjualnya kepada orang lain. Anda tidak perlu mengatakannya 2 kali. Karena Anda begitu tulus dan selalu menawarkan harga yang tinggi, saya pasti akan menjualnya kepada Anda terlebih dahulu jika saya punya sesuatu yang bagus, Tuan Rivers. Siapapun yang tidak ingin menghasilkan uang adalah orang bodoh. Kita semua adalah pebisnis, jadi siapa yang tidak suka uang? Benar sekali, Tuan Roser, jangan khawatir, saya akan selalu memberikan harga tertinggi kapanpun Anda datang kepada saya dan saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Tuan Rivers, kita sepakat. Itu kesepakatan. Ngomong-ngomong, Tuan Roser, saya dengar beberapa waktu lalu, Anda mengirim beberapa orang untuk membangun kota di selatan. Bisakah Anda ceritakan bagaimana kemajuannya? Tuan Rivers, Anda sangat berpengetahuan. Haha, tidak, saya mendengarnya dari desas-desus dan saya tidak tahu seberapa akuratnya, jadi saya ingin meminta Anda untuk mengonfirmasinya secara pribadi. Tuan Rivers, sejujurnya, setelah kejadian itu, tidak banyak barang bagus di 8 kota utama. Kalaupun ada, semuanya berada di tangan kekuatan besar dan tidak akan pernah dijual. Sebaliknya, kota-kota di selatan tidak terpengaruh. Masih banyak barang bagus di sana, jadi selama Anda bersedia membayar harganya, Anda bisa mendapatkan banyak harta karun yang berharga. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah memperoleh banyak hal kali ini? Tentu saja, selama periode ini, aku berkeliling untuk melihat tempat mana yang mampu aku beli. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirimkan harta karun itu kembali dan menanganinya bersama-sama di waktu yang sama. Setelah saya mendapatkan uangnya, saya dapat melanjutkan pembelian. Saya akan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membeli dan menjual beberapa kali lagi untuk mendapatkan uang saku. Lalu, apakah Anda puas dengan harga yang saya tawarkan? Tentu saja, saya sangat puas. Jadi begitu barangnya sampai, saya akan langsung mengirimkannya kepada Anda. Tuan Rivers, Anda tinggal menyiapkan uangnya saja. Terima kasih, Tuan Roser, atas kepercayaan Anda. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan uangnya jadi berapapun yang Anda bawa, saya bisa membeli semuanya tanpa masalah. Haha, baguslah kamu berkata begitu. Aku khawatir kamu tidak punya cukup uang saat itu. Tuan Roser, apa yang Anda katakan? Meskipun saya, Thor Rivers, baru saja tiba di kota Ember belum lama ini, saya dapat dianggap berpengalaman dalam dunia bisnis. Bagaimana saya berani datang ke kota Ember untuk berkembang tanpa kekuatan apapun? Saya mungkin juga memberitahu Anda, Tuan Roser, sebenarnya, saya hanyalah seorang karyawan. Tuan saya adalah bos yang sebenarnya. Hanya saja dia tidak dapat menunjukkan wajahnya, jadi dia menyerahkan semuanya kepada saya. Saya mengerti. Haha, Tuan Rivers, saya berharap kita bisa bekerja sama lagi. Salah satu dari 2 orang yang berjalan dan berbicara ini adalah Thor, yang telah mengikuti David sejak lama. Sekarang, dia telah membuat namanya terkenal di kalangan bisnis Ember City. Dengan perlindungan Aryan, Kapten Kota Ember, tim penegak hukum, selama dia tidak menyinggung 3 kekuatan utama, dia pada dasarnya dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Kota Ember. Yang lainnya adalah seorang pengusaha yang melakukan bisnis dengan Thor. Dia cukup kuat dan dia merupakan salah satu klien utama Thor karena dia telah memberinya banyak harta. Semua pengusaha mengejar keuntungan. Harga Thor adalah yang tertinggi di Ember City dan dia memiliki dukungan yang kuat. Jadi, dalam waktu kurang dari setahun, dia membuat namanya terkenal di kalangan bisnis Ember City. Banyak pengusaha yang bersedia berbisnis dengannya. Siapa yang tidak ingin dapat menjual lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak uang? Tak seorang pun akan berkata tidak pada uang. Tentu saja, dengan melakukan hal ini, Thor juga mengancam kepentingan banyak orang. Jika Aryan tidak membantunya dari belakang, dia pasti sudah hancur sejak lama.